Halo, salam jumpa di Gelar Perkara bersama saya Vidi Batlolone. Saudara, pertengahan Juli warga Taman Rahayu, Setu, Bekasi, Jawa Barat geger lantaran polisi melakukan ekshumasi terhadap jenazah AS yang telah dikebumikan 27 Juni lalu. Ternyata kematian AS tidak wajar. Polisi mengungkap AS menjadi korban pembunuhan berencana. Salah satu alasan si istri membunuh korban karena merasa nafkah yang diberikan suaminya sedikit, tak sebanding dengan penghasilan korban. Benarkah demikian? Kami akan mengulasnya dalam Gelar Perkara Rencana Keji Habisi Suami. Ketiga tersangka merencanakan pembunuhan terhadap AS 2 pekan sebelum kejadian. Istri dan anak korban sempat mencoba menghabisi nyawa AS menggunakan racun, namun gagal. Lantas bagaimana ketiga tersangka menghilangkan nyawa korban? Simak penelusuran jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan. Yang punya ide awal ini HP. Ketiga pelaku sudah merencanakan melakukan pembunuhan terhadap korban 2 minggu sebelum kejadian di akhir bulan Juni. Masalah motifnya katanya kurang dinafkahi atau apa, itu juga bisa saya bantah. Itu keterangan palsu lah kalau dari mereka ya. Miris, seorang laki-laki di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat harus kehilangan nyawa di tangan istri, anak, dan kekasih dari anaknya sendiri. Para pelaku memiliki motif yang berbeda. Di antaranya sang istri diduga tidak beri nafkah yang cukup selama berkeluarga. Sementara sang anak tak direstui, menjadi latar belakang sang anak ikut membunuh ayahnya. Lalu banyak pihak yang membantah pernyataan dari para pelaku. Seperti apa perjalanan kasusnya? Simak penelusurannya bersama saya, Niko Anggriawan, dalam Gelar Perkara. Pertengahan Juli lalu, warga Kampung Setu, Bekasi, Jawa Barat digegerkan oleh berita kasus pembunuhan yang menimpa AS, seorang pengusaha aksesoris. Usut punya usut, ternyata jenazah AS yang telah dimakamkan pada akhir Juni lalu merupakan korban pembunuhan. Polisi telah melakukan ekshumasi terhadap jenazah AS. Kini terungkap, pelaku pembunuhan adalah istri korban, anak sulung korban, dan pacar anak korban yang juga merupakan otak pembunuhan. Untuk tersangka ada 3 orang, istri korban, anak korban, dan pacar anak korban. Yang punya ide awal ini HP. Inisial HP ini memiliki ide-ide untuk melakukan itu. Dengan melakukan pencekikan terhadap korban, kemudian melakukan pemukulan terhadap. Pembunuhan terhadap korban AS telah direncanakan sejak 2 pekan sebelum kejadian. Berdasarkan keterangan polisi, tersangka J dan SN telah 2 kali berusaha membunuh lelaki 45 tahun tersebut menggunakan racun. Awalnya J, istri korban, dan SN, anak korban, berniat meracuni AS dengan mencampurkan sabun cair ke dalam minuman korban. Namun batal karena pelaku tidak tega. Pada 24 Juni, ibu dan anak ini kembali mencampurkan racun ke dalam botol minuman AS. Namun gagal. Saat itu AS hanya muntah, lalu ketiga pelaku sepakat menghabisi nyawa korban secara langsung. Saat korban sedang tidur, akhirnya Kamis, sekira jam 3:30 dini hari, ketiga pelaku menghabisi nyawa AS saat tertidur di ruang tamu. Pagi harinya, tersangka J dan SN mengelabui keluarga korban dan tetangga, menyebut bahwa AS meninggal karena terbentur lemari saat bertengkar dengan J. Hari itu juga korban dimakamkan. Begitu korban ketahuan meninggal, nah skenario ibunya nih seolah-olah dia KDRT, berantem, cekcok mulut. Setelah itu dorong-dorongan mungkin kan, terus kejedot
lemari, kata ibunya itu. Jadi dilaporkan tetangga kan juga nggak curiga akhirnya kan. Ya udah langsung saat itu juga dimakamkan sih. Pengungkapan kasus ini bermula saat adik korban membuat laporan ke polisi pada 11 Juli lalu. Keluarga korban mengaku mendapat tagihan pinjaman online atas nama korban AS yang diajukan bertepatan dengan hari kematian korban. Belakangan diketahui sesaat setelah menghabisi korban, tersangka HP mengajukan pinjaman online menggunakan ponsel milik korban. Pengungkapan kasus ini yaitu setelah korban meninggal, adik korban itu mendapat telepon dari pinjol, aplikasi pinjol. Nah, dari situ ketahuanlah kecurigaan dari keluarga kalau kakaknya itu meninggal. Kenapa setelah setelah dari pinjol itu nagih, lah kakak saya kan sudah meninggal. Kenapa saat meninggal dia lakukan pinjaman online tersebut? Melakukan aplikasi pinjolnya itu kan pacarnya itu. Nah, begitu cair langsung ditransfer ke ceweknya, jadi pacarnya itu. Nah, setelah cair ya udah mereka pergunakan ditransfer lagi ke tempat cowoknya itu si HP. Polisi menyebut ketiga tersangka memiliki alasan yang berbeda. J, istri korban, merasa selama ini nafkah yang diberikan AS, sang suami, sangat sedikit dibanding penghasilannya. Sementara anak korban, SN dan HP, pacarnya, sakit hati lantaran korban tidak merestui hubungan asmara mereka. Awalnya itu sebenarnya ibunya itu merasa dia dikasih jatah buat kehidupan sehari-hari sama suaminya itu 100.000, merasa kan kurang gitu loh. Anaknya sendiri karena dia udah pacaran lama, bapaknya nggak merestui. Yang itu calon mantunya itu dia karena setiap kali bermain di tempat ceweknya itu, bapaknya itu nggak pernah ada komunikasi, cuekin gitu loh, nggak merestui gitu. Baru-baru ini kami mendatangi lokasi kejadian guna mengetahui bagaimana awalnya keluarga korban menemukan kejanggalan pada kematian korban AS dan akhirnya melaporkan hal tersebut ke polisi. Ya, saudara, di rumah inilah, di rumah nomor 18 di Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Asep Saifuddin ini dieksekusi oleh istri, anak, dan juga kekasih dari anaknya. Dan berdasarkan penuturan keluarga, di balik pintu ini merupakan ruang tamu atau ruang tengah di mana Asep Saifuddin ini selalu beristirahat seperti itu ya. Dan pada tanggal 27 Juni 2024 pukul 3.30 dini hari, Asep Saifuddin dieksekusi oleh para pelaku. Dan berdasarkan pernyataan dari pihak keluarga, tersangka laki-laki atau kekasih dari anak korban ini menyelinap kurang lebih selama 2 hari di dalam rumah tanpa diketahui oleh korban. Dan saat ini istri dan juga anak dari korban telah ditahan di Polres Metro Bekasi, dan juga pelaku berinisial HP atau laki-laki atau kekasih dari anak dari Asep Saifuddin ini kini ditahan di Polsek Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di tempat kejadian perkara, kami bertemu Aris Munandar, salah satu tetangga sekaligus sepupu korban. Aris mengaku pada 27 Juni, malam hari sebelum kejadian, ia sempat melihat korban beserta istri dan ketiga anaknya pulang dari makan malam bersama. Pada dini harinya, Aris yang masih terjaga tidak mendengar suara keributan dari rumah AS. Keributan, jangankan di malamnya, di hari haknya pun nggak kedengeran. Cuman di malam sebelumnya itu saya ngelihat harmonis aja, karena saya lihat dia pulang dari makan di luar. Saya ngelihat, saya bahkan sampai ngobrol gitu, dari mana gitu, di sini biasa-biasa aja, nggak ada keanehan apa. Nggak ada. Beliau orang yang baik, almarhum itu orangnya berbaur sama tetangga, semua baik lah. Bahkan ada setiap tahun kan di kampung kami ada event kompetisi sepak bola. Beliau salah satu donaturnya.
Pada saat kejadian, sejumlah tetangga dan keluarga percaya dengan keterangan yang disampaikan tersangka J dan SN bahwa korban AS tewas akibat terbentur lemari saat bertengkar dengan tersangka J, istrinya. Namun bagi Ahmad Wahyudi, adik kandung korban, kematian sang kakak tidak wajar. Yudi tidak percaya sejumlah luka pada wajah dan leher korban akibat terbentur lemari. Udah curiga dengan melihat luka di mata sebelah kanan lebam, sama bibir yang robek bekas darah, sama di leher ada kayak membiru gitu, sama ada bekas kuku. Skenario itu kami juga sebenarnya ini nggak masuk akal, kok bisa ya almarhum terjatuh sama istrinya yang badannya kecil gitu terus sampai bisa menyebabkan meninggal. Kita juga sangat tidak relevan lah ya melihat keadaan kondisi almarhum yang begitu. Ya kami dilema mau melaporkan tapi Bapak tidak mengizinkan untuk mengeksumasi. Kecurigaan Yudi semakin menjadi saat ia menerima tagihan pinjaman online yang diajukan lewat ponsel korban. Karena penasaran, Yudi akhirnya memeriksa mutasi rekening korban. Benar saja, lewat mutasi tersebut tercatat ada uang masuk puluhan juta rupiah yang diduga dari pinjaman online pada hari kematian AS. Di hari yang sama, uang tersebut ditransfer ke rekening tersangka SN, anak korban. Di hari ke-11 atau 12 itu ada telepon dari pinjol. Pinjol menanyakan, ini Pak, halo dengan Pak Asep, saya adiknya Pak Asep sudah meninggal, ini ada tagihan. Pinjol menanyakan tanggal berapa Pak meninggalnya. Saya menjawab tanggal 27. Nah, dari DC-nya itu ngomong kalau tanggal 27 itu Asep Sabudin habis melakukan pencarian dana Pak. Dan saya coba cek telepon ke Halo BCA untuk menanyakan mutasi almarhum. Di tanggal 27 itu ternyata ada uang masuk senilai 13 juta rupiah dari aplikasi pinjol, dan ada uang masuk lagi senilai 43.500.000, dan di hari yang sama ada uang keluar 54 juta ke rekening Sylvia Nur Alfiani, ke rekening anaknya melalui M-Banking korban. Sejumlah kejanggalan terkait kematian korban AS pada akhirnya telah menjadi fakta yang mendorong kasus pembunuhan berencana ini terungkap. Kini polisi masih terus mendalami kasus ini. Saudara, alasan istri korban membunuh Asep Saifuddin diduga karena tidak diberi nafkah yang cukup. Sementara pelaku, yakni anaknya dan juga kekasihnya, membunuh karena diduga tidak direstui oleh Asep Saifuddin itu sendiri. Lalu bagaimana hal ini bisa terjadi? Simak ulasannya bersama saya dengan para ahli, hanya di Gelar Perkara.